Afirmasi merupakan pernyataan positif yang kita tegaskan kepada diri kita sendiri agar kita memperoleh sikap yang positif dari afirmasi yang kita ucapkan itu. Lantas, bagaimana caranya kita membuat sebuah kalimat afirmasi positif yang mudah diterima oleh pikiran bawah sadar dan dijalankan olehnya? Mungkin teman-teman semuanya sudah sering belajar afirmasi ya, termasuk di channel saya ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua afirmasi itu efektif untuk kita gunakan? Atau apakah semua afirmasi itu selalu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita? Jawabannya adalah tidak, karena setiap orang memiliki karakter dan pembawaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara kita melakukan sebuah afirmasi yang kita tegaskan kepada diri kita sendiri juga harus menyesuaikan karakter pembawaan diri kita sendiri. Ada kalanya orang itu sangat sugestif sekali. Orangnya tidak kritis. Orangnya menerima apa saja dari afirmasi yang kita katakan pada diri sendiri. Contoh seperti ini, saya adalah orang kaya, saya adalah orang makmur, saya adalah orang berduit. Ada kalanya dengan kalimat afirmasi seperti barusan, orangnya langsung iya begitu saja. Orangnya langsung menerima begitu saja dan mudah dijalankan oleh pikiran bawah sadar. Ini tipe orang yang tingkat sugestibilitasnya tinggi. Namun bagaimana dengan orang yang kritis? Bagaimana dengan orang yang selalu mengkritisi atau mempertanyakan dari sebuah afirmasi yang diucapkannya tadi? Misalnya, saya adalah orang kaya. Itu diucapkan berkali-kali kepada dirinya. Lantas, pikiran sadarnya mengkritisi. Meskipun katakanlah orangnya itu dalam kondisi hipnosa ya. Tetapi kalau orang itu dasarnya kritis, tetap saja ada bagian di bawah sadarnya yang mengkritisi. Atau justru pikiran sadarnya yang aktif kemudian mengkritisi dari kalimat afirmasi tersebut. Begitu. Nah, ini menjadi sebuah problem. Maka kita harus membuat pola kalimat afirmasi yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan diterima oleh pikiran sadar dan bawah sadar sekaligus. Begitu. Yuk kita bahas lebih lanjut di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat afirmasi positif yang mengena pada diri kita sendiri, yang mudah dijalankan oleh pikiran bawah sadar dan menjadi realita kehidupan kita. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal pada prolog ya, saya menyampaikan ada dua jenis orang dalam melakukan afirmasi. Yang pertama, jenis orang dengan tipe sugestibilitasnya itu tinggi. Kalimat afirmasi yang sederhana sekalipun, misalnya saya kaya, saya kaya, saya kaya, seperti itu diulang-ulang setiap hari, maka orangnya akan menerima afirmasi tersebut dengan sepenuh hati dan pikiran bawah sadarnya menjalankan. Kemudian menarik hal-hal yang mengkayakan dirinya. Lantas, bagaimana dengan orang yang tipenya itu kritis? Kalau kita melakukan afirmasi secara sadar, misalkan saya kaya, atau saya makmur, atau saya hebat, begitu, maka pasti yang terjadi adalah pikiran kritis mempertanyakannya. Atau bahkan, kalau sebagian kasus orang yang memiliki mental block di bawah sadarnya akan menolak mentah-mentah dari afirmasi tersebut. Ketika orangnya mengatakan atau berafirmasi, saya kaya, saya makmur, maka pikiran sadar akan mempertanyakan, kaya dari mana? Kaya dengan jalan bagaimana? Atau mungkin pikiran bawah sadarnya akan langsung menolak, yakni kaya dari mana lu gitu. Setiap hari kamu kan nggak kaya gitu. Setiap hari kamu kan pemalas, misalnya seperti itu. Maka PR kita adalah mengenai orang yang kritis ini. Kalau orang yang tidak kritis, orang yang sugestibilitasnya tinggi, itu kita nggak membahasnya. Karena itu sudah kita pastikan bisa melakukan jenis afirmasi seperti tadi itu. Yang terpenting adalah afirmasinya itu personal, bermakna, dan present tense ya. Lantas bagaimana dengan orang yang kritis yang selalu menolak dan mempertanyakan afirmasi yang diucapkan pada dirinya sendiri? Cara membuatnya mudah ya, prinsipnya tetap sama, yakni menggunakan kalimat yang personal, menggunakan aku atau saya, kemudian present tense juga, yaitu menggunakan kata-kata yang bersifatnya sekarang seperti itu, tetapi ini dimodif lagi
Kenapa kok dimodif? Karena pikiran sadar dan mental block di dalam dirinya pasti akan mengkritisi dan menolaknya, seperti itu. Nah, bagaimana sih contoh kalimatnya untuk orang yang kritis? Afirmasinya bagaimana? Seperti ini, saya mulai hari ini dan seterusnya mengkondisikan diri saya untuk lebih makmur dan bahagia. Ya, saya terima ide gagasan ini. Seperti itu. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya, saya mengkondisikan diri saya untuk makmur dan kaya, atau untuk makmur dan bahagia. Begitu. Untuk isinya, afirmasi silahkan Anda sendiri yang mengubah-ubahnya ya. Saya hanya memberikan clue-nya saja. Saya mulai hari ini kalimat pokoknya, kemudian titik-titik-titik, mulai hari ini dan seterusnya, atau mulai sekarang dan seterusnya, saya mengkondisikan diri saya, titik-titik-titik, dan saya menyetujui ide gagasan ini, seperti itu. Ya, contoh seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mengkondisikan diri saya untuk lebih makmur, kaya, dan bahagia. Ya, saya menerima ide gagasan ini. Ya, jadi ada kalimat, ya, saya menerima ide gagasan ini sepenuh hati. Seperti itu. Nah, pola kalimat afirmasi positif seperti ini lebih mudah diterima oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar sekaligus. Apakah harus melakukan relaksasi atau melakukan hipnosis terlebih dahulu? Jawabannya adalah tidak harus. Kalau Anda bisa, silahkan. Kalau Anda butuh diterapi oleh seorang hipnoterapis, silahkan. Kemudian dimasukkan afirmasi-afirmasi positif. Tetapi itu tidak harus ya, sekali lagi tidak harus. Kenapa? Karena kita bisa melakukan afirmasi dengan kesadaran sepenuhnya, dengan pikiran sadar dan melibatkan pikiran bawah sadar sekaligus. Caranya yaitu dengan contoh kalimat yang barusan saya sampaikan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mengkondisikan diri saya untuk titik-titik-titik. Ya, saya terima ide gagasan ini sepenuh hati. Nah, kalimat afirmasi ini terus terang ya, ini versi NLP-nya ya. Kita tidak perlu mengakses pikiran bawah sadar sepenuhnya, tidak. Tetapi kita justru mengakses dua-duanya, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar sekaligus. Jadi kita melakukannya dengan mata terbuka, gitu. Jadi seperti ini kita lakukan, atau juga bisa kita menulisnya di atas kertas. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mengkondisikan diri saya makmur, kaya, dan bahagia. Ya, saya terima ide gagasan ini sepenuh hati. Ini diulang-ulang. Terus kita baca berulang-ulang setiap hari, begitu. Ini pun tidak harus setiap hari. Sebagian orang begitu dia mengucapkan pola afirmasi seperti ini, ada yang langsung merasa nyaman, ada yang langsung merasa perasaannya itu seolah tergerak untuk kemakmuran dan kekayaan. Itu artinya diterima oleh bawah sadarnya. Tetapi sebagian orang juga, meskipun kalimatnya sudah dimodif seperti ini, tetap harus direpetisi, diulang-ulang setiap hari. Minimal setiap kali pengulangan itu 3 minimal ya. Maksimalnya terserah Anda. Kemudian sampai berapa hari itu pun terserah Anda. Kita tidak ada minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Yang tahu adalah diri Anda sendiri. Selama Anda sudah merasa nyaman, sudah merasa enak dan cocok dengan afirmasi ini, dan diri Anda ada perasaan termotivasi, tergerak untuk mencapai sebuah kemakmuran, itu artinya program afirmasi ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Begitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya setelah Anda berafirmasi berhari-hari, tetapi tetap saja nggak ada perubahan, itu artinya bisa jadi belum masuk sepenuhnya pada kondisi bawah sadar Anda, begitu. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah memodifikasi kalimatnya lagi. Misalnya kalau tadi itu menggunakan kalimat mengkondisikan ya, maka kita ubah mulai hari ini dan seterusnya, saya memilih dan menegaskan pada diri saya untuk kaya, makmur, dan bahagia. Ya, saya terima ide gagasan ini. Seperti itu. Pokoknya silakan Anda ubah-ubah, Anda modifikasi. Kalimatnya seperti apa ya? Kata kuncinya ada pada mulai hari ini dan seterusnya, saya titik-titik ya.
Saya titik-titiknya bisa Anda gunakan menegaskan, saya mengkondisikan, saya memilih percaya untuk titik-titik, saya memilih hidup yang titik-titik seperti itu. Nah, dengan cara teknik modifikasi pola kalimat afirmasi seperti ini, nantinya Anda akan menemukan mana kalimat afirmasi positif yang cocok dengan diri Anda sendiri. Ini perlu eksperimen ya, tidak terpatok hanya pada satu kalimat saja dan digunakan untuk semua orang, tidak. Tetapi setiap pribadi itu berbeda. Nah, inilah perlunya kita bersikap fleksibel. Sikap fleksibel itu kita tidak hanya berpatokan pada satu kalimat dan harus berhasil, tidak. Ya, ini mungkin berhasil, bahkan sangat berhasil, tapi hanya untuk sebagian orang. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, ternyata tidak. Setiap orang itu unik, gitu. Kalau menurut NLP, setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda, setiap orang itu punya pembawaan masing-masing. Jadi, kita tidak harus memaksakan bentuk satu pola kalimat afirmasi untuk semua orang. Ya, contoh tadi yang di awal saya jelaskan, ada orang tipe yang sugestibilitasnya itu tinggi, sehingga tidak perlu pola kalimat afirmasi yang aneh-aneh. Cukup dia mengatakan pada dirinya sendiri, saya orang yang makmur, saya orang yang kaya. Itu diulang-ulang, sudah diterima, beres. Orangnya sudah mengiyakan, orangnya sudah mengamini, seperti itu. Tetapi bagi orang yang kritis, ini kadang-kadang perlu modifikasi, perlu banyak modifikasi kalimat, ya, supaya cocok dengan dirinya. Kemudian, kunci keberhasilannya yang paling penting juga adalah kita mengiyakan, kita mengamini, kita menerima ide gagasan afirmasi ini. Begitu. Makanya tadi saya tambahkan dengan kalimat, iya, saya terima ide gagasan ini. Atau iya, saya terima afirmasi ini sepenuh hati. Tujuannya apa? Ya kita membimbing diri kita sendiri untuk menerima afirmasi itu supaya masuk ke dalam bawah sadar. Begitu. Kemudian kenapa kita menggunakan kalimat saya mengkondisikan, atau saya memilih untuk, saya memutuskan, saya menetapkan hati untuk titik-titik. Nah, inilah rahasianya juga. Supaya apa? Pikiran sadar itu menerima, mengiyakan. Kemudian diteruskan kalimat afirmasinya ya ke dalam pikiran bawah sadar, yakni kalimat bahagia, kaya, dan sejahteranya itu. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah sebuah teknik afirmasi yang tidak banyak disampaikan di YouTube ya. Ini bisa Anda dapatkan kalau Anda mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan yang berbayar lumayan mahal ya. Saya sendiri belajar ini dari tahun ke tahun, dari berbagai buku, pelatihan, seminar tentang pemberdayaan diri dan teknologi pikiran ya. Tentunya dengan modal yang tidak murah begitu. Akan tetapi teman-teman semuanya sangat beruntung yang menemukan channel ini karena mendapatkan sebuah ilmu, teknik membuat pola kalimat afirmasi yang begitu powerful, bisa Anda terapkan sesuai dengan karakter Anda, sesuai dengan pembawaan Anda. Apakah Anda itu seorang yang sugestibilitasnya tinggi atau orang yang sangat kritis yang tidak mudah diberikan afirmasi ataupun sugesti, sehingga butuh dimodifikasi dan cocok untuk diri Anda sendiri, seperti itu. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan silakan untuk di-share video ini kepada teman-teman Anda agar manfaatnya berkembang luas di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.